Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan situasi asmara couple tertanggal 1 hingga 7 bulan November 2023 untuk Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Leo. Tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah cenara reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Ada Wheel of Fortune di sana, ada Nine of Cups reversal di sana. Berikut ada energi dari Two of Swords, berikut di situ ada King of Cup, dan berikut di situ itu ada Eight of Swords. Kemudian di situ ada Page of Cup reversal, kemudian di sini ada Seven of Pentacles reversal, ada Ace of Wands, dan kemudian di situ tuh ada Three of Pentacles. Oke ya, jadi kalau Mari lihat begini, mungkin energinya Leo ini tuh kok kayaknya merasa bahwa aduh, aku ini kenapa ya tidak terlalu diperhatikan sama pasanganku? Kok dia lebih banyak cueknya ya? Kok dia lebih banyak acuhnya sama aku? Kok dia sikapnya dingin gitu ya? Kok dia sikapnya itu tuh kayak nggak ngejar-ngejar aku, kayak ya nggak narik perhatianku. Nah, itu bisa gitu ya, atau ini bisa memang energi dari si pasangan justru yang seperti itu, karena di sini tuh Leo boleh jadi agak susah dia untuk mengekspresikan rasanya dia kepada si pasangan. Jangan-jangan memang tak ada perasaan sama sekali atau belum tumbuh sama sekali di sini tuh perasaan untuk si dia. Belum tumbuh. Hanya rasa tertarik gitu ya. Hanya rasa senang, hanya rasa suka. Tetapi kalau untuk langsung cepat berinvestasi gitu ya, langsung cepat untuk take action, boleh-boleh itu bukan pilihan bagi Leo ini gitu ya. Orang-orang Leo terutama yang Mari tarik energinya ini tuh, sebelum aku melakukan sebuah upaya, aku harus yakin dan percaya dulu nih bahwa ada nih potensi bahagianya, ada nih potensi bisa menikmati kisah romantika gitu-gitu loh. Jadi nggak mau ibaratnya kayak yang buang garam ke lautan, belum. Apalagi kalau misalnya hubungan ini tuh baru-baru aja, masih seumur jagung saja gitu ya. Entah ini seumur jagung dalam hal berpacaran kah, dalam hal pernikahan kah, atau dalam hal PDKT. Gitu ya. Jadi kayak yang belum mau terlalu ekspresif, belum mau terlalu berkorban di sini. Pelan-pelan begitu ya. Amat-amati dulu, lihat-lihat dulu, harus di-trigger dulu ini Leo-nya, baru dia mau menunjukkan kesungguhannya di situ. Ya, beberapa mungkin ya ini ada ceritanya, cerita tentang ini hanya baru salah satu dari sekian banyak pilihan bagi Leo gitu. Jadi ibaratnya begini, ya Leo dekat sama dia, tapi juga di sini tuh Leo masih membuka diri, membangun kedekatan dengan pria-pria lain atau dengan wanita-wanita lain gitu ya. Jadi ibaratnya kayak Leo ini merasa bahwa relationship ini tuh masih belum fix gitu ya. Dia masih boleh milih-milih nih gitu ya. Masih ada kesempatan untuk milih-milih gitu loh. Makanya di sana tunggu dulu, tak pilihin dulu, tak saring-saring dulu ini yang datang yang lain-lain ini. Kalau nanti dirimu jauh lebih memberikan potensi kestabilan relationship, kebahagiaan di masa depan, hari ini dan di masa depan, maka aku akan pilih kamu. Di situ aku akan mulai berinvestasi gitulah ya bahasanya ya, memberikan uang kah, memberikan waktu kah, memberikan hati kah, memberikan kasih sayang kah, memberikan rasa sabar kah, alah apa aja lah ya, baru nanti bisa
mau dia memberikan gitu. Tapi kalau untuk saat sekarang ini boleh jadi ya belum gitu ya. Nah, tetapi ketika belumnya ini bukan berarti di sini tuh Leo lantas cuek lah sama dia gitu ya. Nggak care lah sama dia. Tetap ada tapi masih dalam batas normal gitu loh. Jadi ibaratnya gini, belum spesial kamu gitu ya. Kalau dia bisa bilang belum spesial, iya kamu datang ya aku jawabin, ya aku ketemuin. Kamu datang aku ketemuin, kamu chatting aku jawabin, kamu telepon ya aku sambut gitu ya. Nah di sana, jadi tetap mau kayak ngebangun sebuah koneksi yang baik itu tuh ya tetap gitu ya. Bukan berarti di sini tuh Leo bakalan culas sama dia, sama si pasangannya ini. Nggak ada culas-culasnya, bukan begitu energinya Leo gitu ya. Asalkan mereka ini tuh tidak melihat bahwa seseorang itu tuh benar-benar menyakiti mereka. Biasanya orang-orang Leo tuh orang-orang yang ramah ya, orang-orang yang tahu caranya memperlakukan orang lain gitu ya. Nah di situ, jadi ya tetap dia berlaku baik kepada si pasangannya ini, walaupun tadi belum ada hati yang bisa dia yang mau dia beri gitu ya, belum ada hati di sana, gitu loh. Jadi kalau ini ceritanya cerita PDKT-an, Mari rasa PDKT-an ini tuh boleh ya jalannya kok kayaknya agak-agak jalan siput gitu ya. Di sini tuh jalan siput. Nah, kalau si pasangannya ini sendiri, ini gini ya, keduanya ini tuh bisa sebenarnya orang-orang yang butuh cinta, yang mengharapkan cinta dari orang lain, yang mengharapkan cawan hatinya itu tuh untuk diisi sama orang lain gitu. Nah, jadi ketika dalam menjalani ini memberinya kurang gitu ya, sehingga ya si pasangannya Leo ini tuh pun kayak ngerasa, alah gimana nih ya, dia sering bisa juga ini orangnya tuh agak-agak sensitifan kalau Mari lihat ya. Walaupun dia pria kah atau dia mungkin usianya sudah berapakah gitu ya. Tapi sikap sensitifnya dia mudah tersinggung ya, mudah merasa sakit gitu ya, mudah merasa tergoda ya, mudah merasa terluka gitu ya. Nah, ini dia menjadi ciri dari si pasangannya Leo ini, dan dia boleh itu kayak yang sering banget ngerasa emosinya dia itu tuh kok kayaknya aduh nggak nyaman gitu lah. Aku nggak suka dengan perlakuannya Leo. Aku nggak suka dengan ucapannya gitu ya. Atau kayak lah ketemu tapi kok dia cuekin aku gitu-gitu tuh ada. Aduh dia ini udah nggak seneng nih lihat aku. Dia ini tuh udah marah nih lihat aku atau apa gitu ya. Bisa dia agak-agak keliru juga menafsirkan sikapnya Leo ini ke dia, sehingga itu bikin dia merasa tersinggung gitu ya. Ya tadi perasaan tidak nyaman, perasaan tidak enak, marahkah dan sebagainya gitu. Dan akhirnya dari perasaan yang acap kali galau, goyang gara-gara Leo ini, akhirnya dia pun mulai ini tuh belajar untuk acuh, belajar untuk cuek gitu. Mungkin kalau posisinya ini tuh dia lebih bilang udah progresifnya dengan Leo ini tuh aku tunda saja dulu, atau iya ini bilangnya sih aku tunda dulu, ini progresifnya aku tunda dulu. Nah di situ dia modelannya gitu ya. Jadi kayak yang udahlah aku juga agak-agak menghindari Leo ini. Jadi dia bisa nih, walaupun ada keinginan untuk nelfon misalnya gitu ya, boleh dia aduh nggak usah pikirin itu, nggak usah pikirin mau nelfon Leo, nggak boleh. Jadi kayak pencegahan diri untuk mendekat kepada Leo ini tuh akan dia lakukan gitu ya.
Jadi sepertinya dia sempet bilang aku ngarep nih sama Leo, tapi ternyata ndak boleh banget nih ngarep gitu ya. Ya udah, aku ajarilah diriku mulai dari sekarang belajar untuk tidak peduli, menganggap bahwa dia ini tuh tak berarti. Bahkan kalau bisa tuh ndak ada tuh yang namanya si Leo atas nama Sugiono misalnya gitu ya, ndak ada tuh si Leo yang namanya si Federica misalnya. Kayak gitu. Jadi dia kayak memanipulasi gitu ya. Beberapa dari pasangan Leo ini tuh kayak memanipulasi keadaan. Padahal ini nyata kan, senyata-nyatanya ya si Leo ini tuh ada. Tapi dia bisa, enggak di konsep dirancang bahwa enggak ada yang namanya si Leo itu tuh hadir dalam hidupnya aku. Nah seperti itu dia. Mungkin dengan cara begitu tuh dia bisa cepat membebaskan diri dari harapan-harapannya dia kepada Leo ini. Kan gak enak juga ya kalau misalnya perasaan itu tuh seringnya galau gitu ya. Ndak karu-karuan, perasaan itu tuh kan beban tersendiri ya. Nah jadi dia kayak aku ndak mau nih mengalami pengulangan perasaan yang ndak enak ini gitu. Ndak cukup kuat untuk menanggung perasaan yang nggak enak ini. Nah bagaimana caranya? Ya udah, di konsepnya satu dunia yang itulah dunia nyatanya dia gitu ya, bahwa dalam dunia nyatanya dia ini tuh ndak ada yang namanya si Leo. Padahal itu loh duduknya di seberang meja misalnya ya, itu jelas dia si Leo itu ada gitu ya, ada makhluk yang namanya Leo, tapi dia bilang ndak ada yang makhluk yang namanya si Leo ini gitu, biar cepat dia ngebebasin dirinya dia ya dari perasaan-perasaan yang tidak menentu ini. Nah seperti itu ya. Nah tetapi energi vice versanya bisa terjadi, bukannya dia berharap, bukannya dia bukannya dia yang berharap, bukannya dia yang sering galau, tapi dia yang memang tidak bisa memberikan apapun. Dia tidak ada mau gimana-gimana banget sama Leo. Biasanya orang-orang seperti ini ya, ini dia akan nunjukin terang-terangan gitu. Biar Leonya itu tuh ndak baperan, biar Leonya ini tuh ndak kegeeran gitu ya, biar Leonya ini tuh, biar diri dia itu tuh tidak dicap Leo anaknya PHP-an gitu ya. Jadi dia bisa tuh cepat kayak aku harus hindari nih, soalnya bisa-bisa nih nanti situasinya dibaca salah sama Leo kalau aku masih membuka diri gitu ya. Jadi ibaratnya kalau Leo ini tuh nelfon dia bisa ndak mau angkat telepon gitu ya. Bisa dia nggak mau membalas chatting, atau ya seadanya saja bentuk dari basa-basi gitu ya, biar nggak dianggap kejam-kejam banget gitu loh. Menghargai Leo dari sisi dia sebagai manusia gitu. Nah di situ ya, tapi ya dia sebisa mungkin tidak mau memberikan kesan yang salah pada Leo ini, bahwa ndak ada cinta dari aku untuk kamu, ndak ada perasaan yang istimewa yang tumbuh di hatiku ini tuh untuk kamu. Nah gitu dia ya. Walaupun mungkin Leonya merasa kayak gimana banget ya dengan caranya dia, tapi itu bentuk upayanya dia tuh ngasih tahu, ya biar aja kamu kecewa saat ini, tapi nanti kamu tidak semakin menderita kalau memaksakan diri bersama aku di depan sana. Lebih cepat terungkap tentang siapa Leo di matanya dia, itu lebih baik, begitu ya menurut dari pemahaman si pasangannya Leo ini. Nah di sana. Jadi ibaratnya gini tuh, kalau Mari bilang ini tuh kayak yang udah deh bebasin diri gitu ya. Itu dia
yang ingin disampaikan gitu. Entah ini disampaikan Leo kepada si pasangannya atau si pasangannya ke si Leo. Udah bebasin diri. Jadi kayak nggak usah ada pakai konsep-konsep mesti ya. Tapi ini bisa lebih cenderungnya energi dari pasangannya Leo. Nggak usah kamu kayak gimana banget sama aku Leo, gitu ya. Aku ndak bisa berbagi hatiku padamu. Aku ndak bisa memberikan masa depan ke kamu karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di situ, gitu ya. Tetapi juga sembari ada satu sisi seperti yang gas dong, ya namanya energi vice versa ya. Gas, kasih effortnya kamu, kasih sesuatu pertunjukan kepadaku yang menyatakan bahwa kamu tuh menginginkan aku. Nah gitu ya. Dan itu pun terutama energi dari pasangannya Leo. Jadi dia vice versa di situ. Yang mana di sini ya? Yang mana di sini antara dua yang lebih relate ke kehidupan nyata, gitu ya. Jadi kalau misalnya selama ini dia orangnya, tapi ya kalau Maria orang kayak gini tuh dia mau itu tuh, dia berharap ini dibahagiakan gitu ya. Namun kalau usahanya boleh sebisa mungkin dengan usaha, dengan effort yang sedikit mungkin. Itu ya, sorry to say aja nih, mana tahu ada pasangannya Leo yang lagi ngeliat video ini. Mau itu tuh, berikan aku dunia, berikan aku ini, rayu aku, pujuk aku, bahagiakan aku, senangkan jiwaku. Namun memberikan hal yang serupa dan sama, belum tentu dia akan mau. Ya, kalau energi-energi orang seperti ini. Ada rasa-rasa takut meruginya, atau mungkin bisa agak-agak kurang sensitifnya kepada kebutuhan orang lain. Jadi kayak self-center. Hanya kebutuhan diri saja yang dikenali, kebutuhan dari orang lain tidak dikenali, atau kalaupun dia tahu, tapi dia tidak mau repot-repot. Di situ beda dengan energi Leo. Kalau energi Leo ini tuh mari lihat, kalau dia sudah cinta, kalau dia sudah beneran sayang gitu ya. Nah ini tuh dia bisa ngasih banyak-banyak ini. Apa, mau dapat tantangan apa, mau dia. Asalkan tantangan itu tuh masih dalam tahap kewajaran ya, jangan yang kurang ajar gitu kan. Nah mau dia, korban uang, oke. Apa, harga diri, nggak ada harga diri gitu. Yang ada di sini tuh cinta kasih gitu. Nggak ada harga diri dalam artian pride, kesombongan gitu ya. Keangkuhan, rasa eksklusif itu tuh nggak ada. Gitu aja. Sorry, mungkin kurang cocok bahasanya nggak ada harga diri. Tapi kayak nggak ada ngerasa eksklusif. Aduh, ngapain pula gua yang duluan chattingan. Aduh, ngapain lah. Nggak ada istilah-istilah gitu. Untuk orang-orang Leo ini. Karena mereka biasanya orangnya ya terbuka aja apa adanya gitu. Ya kalau harusnya berjuang, ya dia mau berjuang. Perjuangan yang dituntut ini tuh apa? Uang kah? Ego kah yang harus dikorbankan? Uang kah yang harus dikorbankan? Gitu ya. Rasa malu kah yang harus dikorbankan? Apa aja mau mereka tuh mengorbankannya. Tapi tunggu yakin dan percaya dulu kepada seseorang itu. Nah di situ dia ya. Walaupun Leo ini tuh entah usianya masih muda kah, bisa jadi dia lebih muda daripada si pasangannya gitu. Tapi kalau si pasangannya ini tuh kayak tunjukin bahwa ada itikat baiknya, dia mau ngebangun relationship gitu ya, bikin Leo ini yakin dan percaya ke dia, memberikan kasih sayang pula kepada dia, maka dia akan mau berkorban habis-habisan gitu ya. Oke, nah tapi kalau si pasangannya hanya pasif diam, aku aja yang diisi, aku aja yang diberi,
Mari rasa orang-orang Leo nggak akan mau itu ya. Ya mereka butuh cinta, ya mereka butuh romansa. Tapi saya rasa mereka juga akan butuh ya seseorang yang mau berbagi dengan mereka ya. Oke, Gemini ada di sana, kemudian Libra ada di sana, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries, Virgo ada di sana ya. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.